Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Harta Surgawi yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 19 dan 20a. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kok sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di antaramu yang menghendaki hidup dalam kekurangan atau kemiskinan. Memang tidak ada seorang pun ingin dilahirkan dalam keluarga serba terbatas kemampuan ekonominya. Juga tidak ada seorang pun yang terkejut dilahirkan sebagai pangeran atau putri dari keluarga yang kaya raya. Yang membuat mereka sama adalah ini: ketika mereka dilahirkan, tak seorang pun membawa sesuatu yang dapat dibanggakan. Mereka semua lahir tanpa apa-apa. Bahkan mereka tidak mengenakan sehelai kain untuk menutupi tubuhnya. Hanya tangis yang terdengar, pertanda bahwa mereka dilahirkan dan hidup sebagai manusia baru. Tokoh perjanjian lama yang sangat akrab di telinga kita, yaitu Ayub, pernah berkata seperti ini: dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bab 1 ayat 21. Fakta ini yang kadang kita lupakan, bahwa setiap orang dilahirkan tanpa harta. Hidupnya sangat bergantung pada orang yang melahirkannya dan orang-orang yang mencintai kehadirannya. Saudara-saudari terkasih, kisah Ayub dapat menginspirasi kita untuk tidak mengandalkan apa-apa di dunia selain Tuhan yang memberkati. Inilah ucapan Ayub tentang kuasa Tuhan yang disembahnya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi, tidak ada alasan bagi Ayub untuk tidak mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepadanya. Berbanding terbalik dengan Ayub adalah kesombongan orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Orang kaya itu berkata, inilah yang akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Lukas bab 12 ayat 18-20. Kesalahan terbesar orang kaya yang bodoh ini adalah ia mengandalkan hartanya yang tidak dapat menyelamatkan jiwanya dari kematian abadi. Saudara-saudari terkasih, jadi kalau hari ini Tuhan bersabda,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Itu berarti sebuah peringatan untuk tidak mengandalkan harta duniawi. Masih ingatkah kita peristiwa penangkapan terhadap Crazy Rich, orang kaya dadakan? Mereka sedemikian pongah memamerkan harta kekayaannya yang diperolehnya dengan cara yang tidak legal. Mereka harus berurusan dengan yang berwajib dan penjara sudah menanti mereka. Harta bukan jaminan untuk menjadi bahagia. Bahkan pernah diceritakan ada seorang miliuner yang meninggalkan pesan bahwa tak ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Dia memiliki semuanya, apa saja dia punya. Pesawat, mobil mewah, rumah bak istana. Tetapi ketika ia terkapar sakit, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ia harus siap menikmati ranjang sempit rumah sakit dan makanan yang hanya direkomendasikan dokter. Mengapa aku tidak berbagi dengan orang banyak sebelum hari tanpa teman seperti sekarang ini? Selagi kita masih sempat, marilah kita berbagi dengan mereka yang berkekurangan, pesannya. Pria itu mewariskan hartanya kepada yayasan amal dan sosial, dan ia akhirnya dipanggil Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang kaya, atau sebaliknya tidak membiarkan orang menjadi miskin. Ia hanya berfirman, lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, Tuhan berfirman hari ini, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katanya, orang kaya, banyak duit dan harta, hidup pasti bahagia. Tetapi mereka perlu menjaga kekayaannya. Mereka memakai kamera CCTV di berbagai sudut rumah. Tidak cukup dengan itu. Mereka butuh jasa pengamanan seperti satpam atau kepolisian. Namun, tidak satu pun dari hartanya dapat menyelamatkannya dari kematian badan dan kebahagiaan jiwa jika dia tidak mengumpulkan harta surgawi. Harta surgawi itu apa? Dengan kata singkat dapat dikatakan bahwa mengumpulkan harta surgawi adalah patuh pada perintah Allah yang menghendaki kita menjadi orang baik seperti Bapa yang di surga. Bapa itu maha kaya, tetapi hatinya maha murah, dan ia mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang apapun. Dia meminta agar dengan kekayaan kita bisa berbagi berkat dan kegembiraan dengan cara memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi baju yang kedinginan, peduli pada yang tersingkir dan kesepian. Sebab yang terpenting adalah ini: mengasihi Allah dalam diri sesama yang membutuhkan kasih sayang kita. Ia berfirman, yang kau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku.
Apakah aku terbelenggu oleh harta dunia dan mengabaikan kasih kepada sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami diingatkan untuk tidak mengandalkan harta dunia, sebab harta itu tidak dapat menyelamatkan kami. Bantulah kami menjadi berkat untuk sesama dengan kekayaan yang Kau anugerahkan. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.